الله الرحمن الرحيم. فإن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، ونتساءل: هل القلب هو الفؤاد؟ كيف يعمى القلب؟ ما الفرق بين العمى والعمى؟ كيف تكون القلوب لدى الحناجر؟ كيف يختم على القلب؟ كيف تقسو القلوب فتكون كالحجارة؟ Bismillahirrahmanirrahim. Adapun salam dalam agama kita, yaitu agama Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada penonton, kepada pemirsa, kepada kalian karena telah menonton video ini. Pada tayangan kali ini atau pada episode kali ini kita akan membahas masalah Al-Quran. Al-Quran sebagai ilmu dan penjelas, serta sebagai keajaiban, serta sebagai mujizat dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu. Apakah hati dalam bagian apakah hati adalah bagian daripada fuad, sedangkan yang dimaksud dengan fuad adalah bagian daripada hati itu sendiri. Jadi lalu bagaimana hati bisa menjadi buta atau tertutup, dan apakah perbedaan antara butanya hati dan butanya mata? Bagaimana hati menjadi pengendali dari semua itu, dari segala perbuatan tingkah laku kita? Lalu bagaimana cara menyempurnakan hati, dan bagaimana hati kita atau penyebab hati kita itu bisa keras seperti batu? ما هي ذات الصدور؟ ما هي تقسيمات النفس عند لاوتسو؟ وما هي أنواع النفس في القرآن الكريم؟ هذه الأمور سوف نوضحها بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان القلب والفؤاد في القرآن الكريم، فالرجاء المتابعة. Lalu bagaimana cara menyempurnakan hati, dan bagaimana hati kita itu penyebab hati kita itu menjadi seperti batu tadi? Lalu apa yang ada di dalam dada kita, fis sudur, dan apa saja yang menjadi bagian daripada jiwa kita, dan apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim terkait macam-macam atau bagian daripada jiwa kita. Dalam perkara ini kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang hal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang berjudul temanya itu mengenai al-qalb dan al-fuad. Di dalam القلب في القرآن الكريم هو مركز تفكير الإنسان، ويقع في مقدمة رأس الإنسان أي الناصية، لأن الكذب يأتي منها، لقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة في سورة العلق الآية 16. وإن اعتلال ومرض هذا القلب يقوم على أساسين: فساد العلم وفساد القصد، فيكون نتيجة ذلك الضلال. ومفتاح القلب السليم هو القرآن الكريم. قال تعالى في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلب إذن هو مركز التفكير، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سورة الحج الآية 46. teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau menjelaskan sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran mengenai al-qalb dan al-fuad. Di dalam Al-Quranul Karim
ikuti terus dan jangan lupa kembali lagi untuk mendengarkan. Kemudian yang dimaksud dengan hati dalam Al-Quranul Karim yaitu pusat dari segala pikiran manusia atau pengendali, dan terletak pada bagian otak manusia yaitu pada ubun-ubun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ubun-ubun orang-orang yang dusta dalam ucapannya dan keliru dalam perbuatannya ini dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 16. Dan kerusakan serta sakitnya hati kita ini memiliki dua penyebab sakitnya hati kita. Yang pertama, rusaknya ilmu pada diri kita, dan yang kedua, rusaknya rasa adil pada diri kita. Dan dampak dari rusaknya kedua hal itu adalah kesesatan pada diri kita. Dan adapun kunci agar hati kita selamat adalah Al-Quranul Karim dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Muhammad ayat 24. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau mentadabbur Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Hati merupakan sumber dari segala pemikiran atau perbuatan, sehingga hati mereka dapat memahami dengan hati mereka akan mudah memahami Quran surat Al-Hajj ayat 46. أما الفؤاد فهو مؤخرة دماغ الإنسان حيث يتم تلقي المعلومات من الحواس الخمس، وهذا الفؤاد هو الذي يعطل دور الحواس في نقل المعلومة الصحيحة. قال تعالى في سورة الأنعام الآية 113: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وتصغى أي تنحرف عن الحق. Adapun yang dimaksud dengan fuad atau bagian terdalam merupakan bagian belakang dari otak besar manusia, yang mana disinilah informasi diterima dari semua panca indera kita yang 5, mulai dari penglihatan, kulit kita bisa meraba, pendengaran kita, dan hati ini atau fuad ini yang akan mematikan peran indera dalam menyampaikan informasi yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 113, dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan agar mereka mendengarkan dari setiap penyimpangan dari kebenaran. قال تعالى في سورة القصص الآية رقم 10: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. فهنا في هذه الآية نجد القلب ونجد الفؤاد. أصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. الفؤاد هو مركز تلقي المعلومات عند الإنسان، ويقع في نهاية جمجمة الإنسان. كل الحواس الخمس تصب معلوماتها في القلب الذي هو مركز تلقي المعلومات. الإنسان في حال الانفعال يقول لنا أحيانا: أنا لم أعد أرى بعيني. القرآن الكريم أوضح ذلك بسورة القصص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لم تعد ترى بعينيها، لم تعد تسمع بأذنيها، وإن كادت لتبدي به، كانت سوف تتخذ قرارا خاطئا، ربما تصرخ أو تكشف الأمر، لولا أن ربطنا على قلبها. القلب هو مركز اتخاذ القرار عند الإنسان، ويكون في مقدمة الدماغ، أي هو في الناصية حصرا. لماذا؟ قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. فالناصية منها ينتج الخطأ والكفر. وما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها.
إذن الجواب الأخرى. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 10, dan hati ibu Musa menjadi kosong, sungguh hampir saja dia mengatakan rahasia tentang Nabi Musa alaihissalam seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Maksudnya fuad di sini. Dan pada ayat ini ada al-qalb dan al-fuad. Dan hati ibu Musa menjadi kosong seandainya tidak kami teguhkan. Kata Allah berfirman dalam kitabnya, seandainya kami tidak teguhkan hatinya, kata Allah. Kemudian al-fuad adalah sumber dari penerimaan informasi pada diri kita, dan itu terletak di tengkorak ujung manusia. Seluruh panca indera informasi yang akan diterima oleh hati yang merupakan pusat informasi. Ketika manusia dalam keadaan gelisah atau keadaan galau, dia terkadang curhat, dia terkadang ingin mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak bisa menyimpan sendiri. Aku tidak bisa lagi melihat dengan mataku. Terkadang orang mengatakan begitu. Al-Quranul Karim telah menjelaskan ini dalam surah Al-Qasas. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Artinya dia tidak lagi melihat dengan matanya, tidak lagi mendengar dengan kedua telinganya. Dia tidak menunjukkan ibu Musa itu hampir membuat keputusan yang salah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak meneguhkan hatinya. Seumpama Anda itu berteriak atau mengungkapkannya walau dia meneguhkan hatinya. Sedangkan al-qalb itu sendiri adalah sumber untuk membuat keputusan pada diri manusia dan terletak di bagian ubun-ubun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubun-ubun orang-orang yang dusta dalam ucapannya, lagi keliru dalam perbuatannya, dan ubun-ubun al-qalb dihasilkan kesalahannya. Kemudian wa ma min dabbatin fil ardh, dan tidaklah satupun makhluk bergerak di muka bumi ini melainkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali, memegang ubun-ubunnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang segala kendali yang ada di dunia.